Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dani Wasid, NPM 2241173. Kali ini saya akan membawakan materi manajemen risiko pasar. Next. Risiko pasar secara umum didefinisikan sebagai risiko peningkatan atau penurunan nilai portofolio instrumen atau investasi terhadap nilai pasar sebagai akibat dari volatilitas dan pergerakan penilaian pasar yang tidak dapat diprediksi. Manajemen risiko pasar menganalisis dan mengukur risiko pasar, mengembangkan strategi untuk mengelola risiko pasar termasuk menetapkan risk, mengembangkan kebijakan, proses, dan struktur organisasi yang tepat yang menghubungkan kebijakan penetapan harga, komoditas atau energi secara keseluruhan dengan tujuan perusahaan untuk mendukung pengelolaan risiko pasar yang berkelanjutan. Risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan kondisi pasar. Variabel pasar yang dikelola BNI terdiri dari suku bunga, nilai tukar termasuk transaksi derivatif, dan perubahan harga option. Sebagian besar risiko pasar trading book bersumber dari aktivitas treasury baik dalam negeri maupun kantor cabang luar negeri. Sementara risiko pasar banking book, khususnya interest rate risk in banking book dan posisi devisa neto atau PDN, bersumber dari seluruh aktivitas perusahaan. BNI senantiasa memantau dan mengelola risiko pasar secara berkesinambungan dan ketat. Next. Dalam rangka pengelolaan risiko pasar yang efektif dan independen, aktivitas bisnis treasury dibagi menjadi 3 bagian, yaitu front office, middle office, dan back office. Front office sebagai unit bisnis berupaya mencapai target bisnis dengan melakukan aktivitas bisnis dan berhubungan dengan nasabah. Namun, sebagai bagian dari sistem internal, front office juga berfungsi sebagai first line of defense yang akan berupaya membatasi dan mengantisipasi risiko pasar yang disebabkan perubahan nilai tukar dan suku bunga sesuai limit-limit yang telah ditetapkan. Dalam melakukan aktivitasnya, bisnis treasury dibatasi dengan risk appetite dan risk limit yang diusulkan oleh divisi enterprise risk. Manajemen komite manajemen risiko dan anti fraud subkomite manajemen risiko KRE-RMC. Limit transaksi treasury diusulkan oleh divisi polisi governance melalui komite kebijakan perkreditan dan bisnis. Sedangkan counterparty limit ditetapkan oleh unit risiko bisnis. Divisi enterprise risk management sebagai second line of defense melakukan fungsi pemantauan risiko pasar dan kepatuhan terhadap limit risiko, baik limit risiko pasar, limit kewenangan, maupun limit counterpart, melakukan validasi terhadap fixing price, memeriksa kewajaran harga atas transaksi treasury dan investigasinya terjadinya off market dan mereview penggunaan limit. Selain itu, untuk melengkapi fungsi manajemen risiko pasar yang ada, BNI juga memiliki fungsi middle office yang bertugas melakukan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan terhadap risiko-risiko pada transaksi treasury. Fungsi back office berada di divisi bank operation, yaitu melakukan aktivitas konfirmasi, pembukuan, dan statement transaksi treasury. Mampu mengakibatkan kerugian bagi individu atau kelompok. Hal ini diakibatkan karena risiko pasar dipengaruhi oleh keadaan pasar uang seperti saham dan obligasi.
Resiko pasar bisa dilihat dari naik turunnya nilai aktiva bersih dalam pasar uang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.